Selanjutnya Pak Jenderal Safarudin, terus Pak Beni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Kepala PPATK, beserta seluruh staf-staf yang hadir pada siang hari ini. Saya kira hanya saya menekankan saja, mengulangi juga. Pak Martin sudah menyampaikan tadi, Pak Sudin juga, bahwa tindak lanjut dari data yang diberikan oleh PPATK ini harus ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum. Saya kira ada 3 di sini nih aparat penegak hukum, dan ini mungkin kita akan lakukan RDP secara terpisah. Pertama kepolisian, nanti datanya lebih rinci dari PPATK, berapa sih jumlahnya yang masuk ke kepolisian itu dan berapa yang sudah ditindaklanjuti, berapa yang tidak ditindaklanjuti. Yang kedua kepada Jaksa Agung. Yang ketiga kepada KPK. KPK berapa sih yang ditindaklanjuti, berapa yang enggak, sehingga bisa kita lihat kalau tidak bisa ditindaklanjuti sampai ke proses hukum, alasannya apa? Kan begitu Pak. Nah, ini mungkin nanti direkomendasi, saya sarankan di rekomendasi itu ada tindak lanjut dari PPATK. Nah, Pak Adang juga sampaikan tadi bahwa ya kita dari tahun ke tahun luar biasa PPATK. Tapi ujung-ujungnya sekian triliun, sekian ratus triliun, kita tidak tahu kemana itu semua gitu. Jadi 3 aparat penegak hukum ini harus kita RDP supaya jelas apa sih dilakukan. Karena sebetulnya aparat penegak hukum itu wajib memberitahukan kepada PPATK hasil dari klarifikasi dia. Dan PPATK wajib menerima laporan hasil klarifikasi para aparat penegak hukum. Nah, kayak kelihatannya ini belum begitu berjalan, jadi Komisi 3 harus melakukan langkah-langkah konkret supaya jelas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Beni, singkat ya Pak. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, seluruh anggota Komisi 3, seterusnya Kepala PPATK, serta jajaran yang kami hormati. Pertama kami ingin dulu memberikan apresiasi kepada PPATK. Dari data yang ada, PPATK ini juga ternyata sudah ikut berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Ya, dari sektor pajak lebih kurang 18,64 triliun. Cukup besar tentunya. Dan ini tentu berkat kerja-kerja ya dari PPATK tentunya. Saya ingin kembali yang pertama, ini masalah kebijakan yang diambil oleh PPATK. Ini sebenarnya cerita lama, sudah masalah dorman, yaitu dalam rangka menjaga dan rekening tersebut untuk tidak disalahgunakan. Ada yang diblokir beberapa rekening, tapi yang pasti di tengah masyarakat pada waktu itu Pak Kepala PPATK ini menimbulkan keresahan yang luar biasa di tengah masyarakat. Barangkali kita sama-sama tahu itu. Harapan kita ke depan tentu setiap kebijakan atau langkah yang dilakukan PPATK yang berkaitan dengan apalagi dengan tujuan baik, pengamanan tidak rekening itu tidak digunakan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan gitu maksudnya PPATK. Tetapi ada keresahan yang luar biasa di tengah masyarakat pada waktu itu. Harapan kita ke depan tentu kebijakan ini harus dianalisis betul, ya, dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah kebijakan ini. Itu yang pertama. Kemudian masalah saya lihat laporan transfer dana ke luar negeri. Ini meningkat tajam, ya, 25%. Saya khawatir ini kaitan dengan illegal mining ini, ya. Yang lain-lain saya lihat pada menurun. Kalau toh ada peningkatan transaksi keuangan mencurigakan itu kecil-kecil, ada 2,7, ada 4,6, ada yang menurun malahan. Tapi khusus laporan transfer dana ke luar negeri ini, ya, itu meningkat tajam. Ya, kenaikannya itu 25%, 25,7%. Jadi ini kita khawatir ini apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ada enggak kaitan dengan illegal mining ini? Ya, yang angkanya sampai hampir 1.000 triliun transaksi di illegal mining, 900 sekian triliun ini. Kemudian masalah korupsi. PPATK telah menyampaikan ke penyidik sebanyak 302 laporan, kemudian juga nominal transaksi yang dianalisis itu lebih dari 180 triliun untuk tindak pidana korupsi. Yang menggelitik bagi saya, salah satunya yang menjadi perhatian PPATK, ini adalah terkait dengan tata kelola dana desa yang tidak dilakukan di rekening kas desa. Yang tidak dilakukan melalui rekening kas desa. Ini rekeningnya rekening apa ini, Pak? Ini tentu rawan sekali ini. Ya, melalui rekening apa? Karena transaksi di daerah, termasuk di daerah desa itu, dia tidak ada yang tunai lagi, Pak, Kepala PPATK. Ya, ini rekening mana ini yang digunakan ini? Tentu ini rawan sekali. Ya, rawan sekali ini kalau tidak melalui rekening yang ada di desa ini. Itu risikonya tentu akan sangat tinggi. Saya kurang paham ini, ya, yang tidak dilakukan melalui rekening kas desa ini, rekening apa yang digunakan oleh desa? Cukup, Pak. Ya, karena tidak ada yang tunai itu sudah tidak ada di daerah juga. Kemudian tadi menyambung juga apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, masalah kerusakan lingkungan akibat pertambangan ini. Ini sangat luar biasa, Pak. Terjadi hampir di seluruh wilayah kita. Asal ada potensi kekayaan alam di situ, pasti ada penambangan yang ilegal. Ya, enggak di Sumatera, ya, enggak di Sulawesi, di Kalimantan, hampir seluruhnya. Dan sebenarnya Presiden juga sudah berkali-kali menyampaikan dalam pidatonya di waktu, saya ingat waktu pelantikan beliau pertama, beliau mengatakan kerugian negara di sektor pertambangan ini 300 triliun kata beliau. Karena ilegal, ya, dari pertambangan yang ilegal ini 300 triliun. Ini saya mendukung apa yang disampaikan Pak Hinca kalau tidak salah tadi. Ini kalau perlu kita kan punya panja, ya. Panja yang masalah pertambangan ini. Barangkali mungkin secara khusus panja yang dimiliki oleh Komisi 3 ini bisa melakukan rapat secara mendalam, ya, untuk mendalami masalah pertambangan ilegal ini atau PT ini. Barangkali itu aja pimpinan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.